Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, kaum muslimin, semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Masya Allah. Saya senang sekali kalau ada yang bilang luar biasa ini, Pak. Lebih dari alhamdulillah baik, Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Ini kalau ikut acara-acara organisasi itu, Pak, biasanya gitu. Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa gitu, Pak. Atau luar biasa, Allahu Akbar. Gitu, Masya Allah. Semangat muda. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah berikan kita hidayah dan taufik untuk mau kita duduk bersama, ya, duduk bersama mudzakarah, mengkaji ilmu agama, dan itu jarang sekali, Bapak Ibu, ya. Di antara kaum muslimin yang jutaan, ya, mungkin kalau orang Jember berapa ini? Sekarang ini Jember banyak masjid, Bapak Ibu ya. Ya, di sini masjid ada kajian. Dan tiap-tiap masjid itu berapa kira-kira berapa orang yang hadir? Berarti ini adalah orang-orang pilihan, Bapak Ibu ya. Amin. Senang nggak Bu kalau Pak Jokowi misalnya milih Bapak, Pak silahkan pergi ke istana kepresidenan nanti malam maghrib ya, pergi nanti di sana saya kasih hadiah. Wah, mesti Bapak hadir Pak nggak? Hadir Pak nggak Bapak Ibu? Mikir dulu ya. Hadiahnya apa dulu nih Pak? Enggak juga. Mesti insya Allah hadir Pak Jokowi yang milih Bapak. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala milih tanpa Bapak Ibu sadarin, dipilih sama Allah. Sadar nggak Bapak Ibu dipilih sama Allah? Sadar apa enggak? Nggak sadar ya. Gimana caranya kita nyadarnya? Ya nggak sadar. Ya, tapi dia bukti Allah memilih Bapak Ibu adalah Allah menggerakkan Bapak Ibu hatinya untuk hadir di Masjid Al-Bahmudah. Wah, duduk di Masya Allah nih beberapa anak-anak muda, Masya Allah, jazakumullah khairan. Biasanya yang lain pada nggak tahu kemana ya. Malam Sabtu, biasanya Sabtu libur kuliah? Libur, iya. Besok masuk antum? Enggak, ya biasanya kebanyakan libur. Malam Sabtu pergi kemana? Alhamdulillah, Masya Allah, antum Allah pilih untuk bisa belajar bareng. Nah, Bapak Ibu, ingat kemarin di antara motivasi atau di antara hal yang memberikan semangat buat kita adalah bahwasannya Allah akan mengangkat derajat, ya, orang beriman dan berilmu. Mari kita tambah ilmu kita dan tambah iman kita dengan ilmu tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masih bersama kitab A'malul Qulub, amalan-amalan hati, yang pembahasan demi pembahasan ini mengantarkan kita kepada yang pada nantinya akan disampaikan oleh penulis itu masing-masing amalan hati, dan kita masih di muqaddimah ya, di muqaddimah, dan kita masih sekarang pembahasannya adalah kedudukan sang raja, kedudukan hati. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian,
Setelah kita mempelajari kemarin tentang derajat, 3 derajat seorang hamba, ya, 3 tingkatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada apa aja Bapak Ibu? 3. Yang mencatat yang paling rendah ada zalimul li nafsi, yang mendolimi dirinya dengan dosa, ya, dengan tidak melakukan kewajiban. Kemudian naik, yaitu orang-orang yang muktasid, yang mencukupkan diri dengan yang wajib dan mencukupkan diri dengan meninggalkan yang haram. Ada yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu, yang paling tinggi, yaitu sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu hadir di sini adalah di antara bukti Bapak Ibu bersegera di dalam kebaikan. Nah, amin. Dan itu adalah tingkatan tertinggi seorang hamba. Tapi Bapak Ibu sekalian, anak akan lanjutkan perkataan mu'alif di halaman ke-14, ya. Syekh mengatakan bahwasanya la yakhfa anna li'amal qulubi manzilatan wa qadra wa jalalah wa makanatan 'azimatan fi dinillah fa innahu tata'allaqu bi ruknin syarif ala wa huwal qalb. Syekh membawa mukaddimahnya dengan membahas bahwasannya amalan hati memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang mulia, yang agung di dalam agama ini, yang mana dia adalah sebagai seorang raja, malikul jawarih, raja bagi seluruh tubuh, seluruh anggota tubuh. Dan seluruh tubuh itu khadamuhu wa junuduhu, anggota tubuh itu menjadi pasukannya, pasukan dari sang raja. Nah, kemudian saya mengatakan wa hadzal mawdu' al-jalil al-azim yu'addu minal maqasid la minal wasail. Pembahasan ini itu termasuk ilmu yang maqasid, ilmu tujuan, ilmu yang utama, bukan ilmu wasail, bukan ilmu perantara. Jadi kalau Bapak Ibu belajar fikih, itu nanti akan ada usul fikih, ada kalau hadis mustalah hadis misalnya, ya. Maka fikih itu adalah tujuannya, usul fikih itu ilmu yang perantara, nah, seperti itu. Lah, di antara ilmu yang penting adalah ilmu mengetahui tentang amalan hati, ilmu tentang bagaimana kita bisa memperbaiki hati kita. Nah, kemudian saya mengatakan wa inna min a'zamil fiqhi wa ajallihi al-fiqha fid din al-muta'alliq bil a'malil qalbiyyah. Fa inna qulubana in saluhat a'maluna wastaqamat ahwaluna wa zala katsirun min mushkilatina. Di antara ilmu yang paling utama, kata beliau, adalah mengetahui tentang perkara agama ini yang berkaitan dengan amalan hati. Karena amalan hati itu kalau hatinya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan apabila hati itu istiqomah, lurus, maka istiqomah juga keadaannya dan hilang semua masalah-masalah hidupnya. Karena memang hati ini punya peranan penting Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup kita ini punya peranan penting. Punya peranan penting untuk menentukan apakah kita bisa bahagia, hati kita tentram, jiwa kita tenang, ya. Karena iman dan takwa itu letaknya di hati, bukan di kepala, bukan di mana, hati Bapak Ibu. Iman dan takwa itu letaknya di hati. Dan yang membuat seorang hamba itu bahagia adalah keimanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan perempuan dan laki-laki yang beriman, dan dia, ya, dalam keadaan beriman, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka sungguh aku akan berikan kehidupan yang bahagia,
kehidupan yang baik, kehidupan yang menenteramkan jiwa. Karena apa Bapak Ibu? Karena iman dan karena amal soleh. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena popularitas. Tuh betapa banyak kita lihat para artis yang banyak pengikutnya, banyak followernya. Ada yang sakit-sakitan misalnya. Ada yang nggak tenang hidupnya mungkin. Ada yang stres, ada yang orang yang kaya tapi stres Bapak Ibu. Ya. Ada yang banyak bingungnya tapi stres. Tapi memang karena itu secara fitrah, secara sunnatullah, kebahagiaan itu milik semua orang. Kaya, miskin, terkenal, tidak, apapun kedudukannya itu bisa bahagia karena hati. Maka tatkala seseorang itu ditimpa musibah, ya misalnya nih ya, apa yang membuat kita bahagia tadi? Hati. Karena di situ ada iman dan takwa. Nah, tatkala kita ditimpa musibah, maka yang merespon pertama kali itu apa Bapak Ibu? Hati. Yang merespon pertama kali musibah yang datang kepada kita itu adalah hati kita. Amalan hatilah yang pertama kali merespon. Ya. Maka jika baik, hatinya baik, maka responnya akan baik. Tadi siang Masya Allah, ana mendapatkan video Bapak Ibu. Diperlihatkan Allah SWT video tentang ada seorang bapak Palestina menggendong anak perempuannya. Digendong, ya. Anaknya meninggal. Anak perempuannya meninggal. Karena ya peristiwa ya bom dan sebagainya, meninggal anaknya. Tapi si bapak itu Masya Allah senyum Bapak Ibu, senyum sambil menggendong anaknya, sambil dicium-cium anaknya, dan tidak ada kata-kata mengumpat, tidak ada kata-kata mengeluh, tidak ada kata-kata ya Allah kenapa terjadi pada diriku, ya Allah kenapa anakku yang diambil. Tapi bapaknya tersenyum bahkan sambil memuji, ini anakku dulu kayak gini seperti ini. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu. Ketika seandainya ya nasallahu salamah wal afiyah. La samahallah, jika itu terjadi pada diri kita, apakah kita akan kuat seperti itu? Bayangkan Bapak Ibu. Ya alhamdulillah Allah memberikan kita keamanan, kenyamanan di Indonesia ini ya. Itu harus kita syukuri Bapak Ibu. Nah, si bapak tadi ketika mendapatkan musibah meninggalnya anak, tidak ada ungkapan, tidak ada raut wajah yang marah kepada takdir Allah atau mengumpat ya. Karena hati itu, kalau ya, hati itu akan hati itu akan merespon. Itu Bapak Ibu kalau lihat nih orang-orang marah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada sesuatu terus dia responnya itu marah. Responnya raut wajahnya langsung berubah atau langsung mukul atau langsung apa, itu bukti ada sesuatu di hatinya. Karena itu respon hatinya kemudian tampak pada anggota badannya. Ya seperti itulah hati. Kalau hatinya baik, responnya baik. Nah, Bapak Ibu, kalau memang hatinya baik, ridho dia dengan takdir Allah, sabar, tidak ada kata-kata yang tidak menunjukkan ketidakridhoan pada takdir. Tangannya juga misalnya nggak ada banting meja, ya. Kalau kita marah kadang sedikit aja mungkin gitu ya kan, atau kalau enggak nendang apa gitu. Nah itu bukti kalau ada ketidakridhoan itu dalam hati. Atau ngapain gitu, tangan itu nggak bisa diem. Ya itu kalau kita ridho, yang tampak itu ya keridhoan. Itulah diantara peranan penting hati yang baik. Tapi kalau hatinya jahat tadi, hatinya buruk, maka yang keluar adalah keburukan. Ya, seperti kata beliau, wa in fasadat hadhil qulub fasadat a'malul abad. Jika hatinya buruk maka buruk semua amalannya. Dan Bapak Ibu sekalian, hati ini karena tadi pengaruhnya penting, maka berhati-hatilah. Karena syaitan ingin membinasakan kita Bapak Ibu, ingin mencelakakan kita. Siapa tadi? Syaitan mencelakakan kita
Dan ketika setan itu ingin mencelakakan kita, apa yang disasar? Hati. Karena dia tahu kalau hatinya buruk, maka dia akan bisa merusak amalan-amalan yang lainnya. Maka yang dirusak sama setan itu hati. Buktinya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat yang sering kita baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita ini disuruh untuk berlindung dari seseorang, bukan seseorang ya. Apa? Sesetan. Semakhluk. Namanya setan. Iya. Kita diminta berlindung kepada Allah SWT dari setan. Nah, setan ini di dalam An-Nas ini dikatakan al-waswas. Setan itu muwaswis. Setan. Dan dia sifatnya khannas, Bapak Ibu. Khannas itu sifat yang kalau kita ingat sama Allah, setan itu nggak bisa ngalahin kita. Dia pergi lari, dia lemah. Itu setan. Ya. Lah, setan itu disifati sama Allah min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia itu memberikan waswasah, memberikan hasutan, mencelakakan kita fi sudurin nas, di dalam hati kita. Ya, yang dalam hati kita ini apa? Paru-paru? Bukan ya? Bukan paru-paru. Ya, jantung kita nih, hati kita yang dirusak sama setan. Di antara bentuk setan merusak hati kita adalah yang pertama adalah merusak keimanan. Merusak keimanan, Bapak Ibu. Membuat hati kita ragu dengan agama kita. Itu langkah setan pertama kali. Yang paling pertama dilakukan setan itu membuat kita ragu dengan Islam. Coba Bapak Ibu pernah enggak ada hasutan sama setan? Yang menciptakan ini itu siapa sih? Atau kemudian sampai pada yang menciptakan Allah siapa? Keraguan. Dikasih sama setan keraguan. Tuh, Allah enggak kasih pertolongan buat kamu tuh. Kamu kasih kamu susah terus hidupnya. Setan akan menghasut. Iya ya Allah, kok enggak ngasih pertolongan ya? Aku udah berdoa selama dari tahun-tahun tapi aku enggak dikasih anak misalnya. Tapi kok aku enggak dikasih kaya-kaya misalnya. Setan tuh ngasih keraguan. Ya, aku enggak percaya lagi sama Allah. Naudzubillahi min dzalik. Itu. Kemudian apabila setan enggak berhasil membuat kita ragu, ya, maka yang dilakukan oleh setan adalah menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Ini yang mungkin paling sering kita dapati. Bapak Ibu, ketika kita lagi longgar, pikiran lagi kosong, di depan kita HP, ketika lagi scroll ya, IG, atau lagi scroll YouTube, keluar tuh kesempatan setan tuh, buka video ini, buka video itu. Setan. Itulah yang menghasut. Kemudian kalau gak berhasil, ini fulan, masya Allah dia gak mau berbuat maksiat. Apa yang dilakukan setan, Bapak Ibu? Setan membuat kita berat untuk melakukan ketaatan. Itu Bapak Ibu sering gak? Atau pernah gak bangun sholat subuh, ya kan? Dengar adzan subuh, tapi kok dingin ya? Aduh, kok pengen kerukupan lagi saya. Enak kayaknya kerukupan, berat. Enak kayaknya. Nanti 5 menit lagi lah. Nanggung sholat, nunggu qomat. Padahal bah mudah qomatnya lama Pak ya? Lama. Bah mudah qomatnya lama, nanti aja lah. Berapa menit? 20 menit Pak? 20 menit, oke. Setan itu kesempatan, 20 menit qomat, 20 menit tambah tidurnya. Tambah tidur. Qomat, masih qomat. Bah mudah kayaknya lama bacanya kayaknya. Iya Pak, bacanya lama Pak. Ya. Saya tak lebih lagi nunggu. Kerukupan lagi. Qadarullah lewat ya. Aduh, udah lewat, nanggung. Kalau mau sekarang sholat, udah nggak dapat masjid. Udah kerukupan lagi lah, subuh sholat. Ya, tidur lagi. Nah, lagi pula sama aja sholat di rumah kan, ya tidur lagi lah. Habis gitu ternyata matahari terbit. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh setan tuh pintar sekali ya. Bikin kita berpikir
berpikir lagi. Tapi Bapak Ibu, yaitu setan itu harus dikalahkan. Kemudian kalau enggak berhasil, kita tetap berbuat ketaatan. Enggak, itu kata setan. Saya harus tetap berangkat sholat subuh, jamaah di masjid. Saya berangkatlah ke masjid. Kemudian ternyata tatkala berangkat ke masjid, setan tuh memberikan riya. Tuh ada fulan, Pak Fulan tuh kayaknya punya anak perempuan. Kita sholat, saya sholat biar dapat Pak Fulan ini biar tahu nih anaknya nih, calonnya ini sholat subuh di masjid. Biar tahu. Dan ini kalau saya melamar udah tahu sholat di masjid. Tuh kata setan Bapak Ibu. Atau kalau nggak bisa berhasil, riyanya nggak berhasil karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Tapi ternyata setan itu memberikan apa? Sifat ujub. Habis sholat, setan berhasil. Tuh Fulan, kamu Masya Allah tadi sholat di masjid subuh. Tuh anak muda yang lain pada apa? Pada tidur. Pada lanjut tidurnya tadi. Kamu sholat, Masya Allah kamu soleh. Kamu bertakwa. Mantap kamu, jadi anak soleh kamu. Setan lagi Bapak Ibu. Banyak sekali setan itu memberikan kita celah-celah yang kita itu terjatuh kepada kesalahan. Nah, itu diantara langkah-langkah setan. Itu kata Ibnu Juzai dalam tafsirnya menyatakan atau menjelaskan langkah-langkah setan dalam merusak hati kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya izin minum boleh Bapak Ibu ya? Bismillah. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Apa itu hati? Pengertian hati, definisi. Kata para ulama, hati itu memiliki dua makna Bapak Ibu ya. Makna yang pertama, dia adalah sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang tinggi kedudukannya ya. Al-qalbu di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang akhlasu syai'in fihi wa arfa'uhu. Suatu anggota badan yang atau sesuatu yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia ya. Paling memiliki tanggung jawab yang besar ya, tadi kita ketahui. Nah, itu dari sisi pertama. Kemudian yang makna kedua, summiyal qalbu qalban, dinamakan hati itu qalb, dinamakan qalbu itu qalb karena likasrati taqallubihi. Karena qalbu itu kalau bahasa Arab taqallaba ya taqallabu itu berbolak-balik Bapak Ibu artinya. Nah, dan dinamakan qalbu qalban, dinamakan qalbu itu hati, dinamakan hati itu qalbu ya. Karena kata tadi, hati itu sering berbolak-balik. Kadang gini, itu qalbu. Jadi hati itu kasirul taqallub bil khawatir wal waridat wal afkari wal aqaid. Hati itu sering berbolak-balik, sering ada pikiran-pikiran, sering ada sesuatu yang sering gak sih kita mikirkan sesuatu Bapak Ibu? Kepikiran ini, kepikiran itu, berbolak-balik hati kita. Ya, itu hati. Nah, makanya dari sini kita bisa juga kata beliau, karena iman itu di dalam hati, karena jadi iman itu bisa berbolak-balik. Kadang ada orang yang paginya beriman, sorenya sudah kafir, naudzubillah. Sorenya beriman, paginya kafir, naudzubillah. Nah, karena iman itu dalam hati dan hati itu mudah berbolak-balik. Nah, dan maka dari sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa ambil faedah. Jika memang hati itu adalah bagian tubuh yang paling penting, dan tapi dia juga merupakan anggota tubuh yang mudah berbolak-balik, maka karena pentingnya dia dan karena mudah berbolak-baliknya dia, maka kita harus sering memperhatikannya dan sering menjaganya. Itu faedah dari mengetahui definisi hati. Ya, apa faedahnya? Hati itu adalah sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling bertanggung jawab oleh seluruh tubuhnya, dan dia juga mudah berbolak-balik. Maka konsekuensinya berarti kita harus menjaganya, merawatnya, memeliharanya, dan tetap agar bisa tidak berbolak-balik tadi. Di antara tipsnya adalah
doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu kalau domirnya kami, kalau domirnya aku juga bisa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku di atas agamamu. Bapak Ibu sering enggak doa dengan doa ini? Doalah Bapak Ibu. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ya Allah jangan gelincirkan aku setelah aku mendapatkan hidayah. Nah, karena memang kita sering mendengar ya orang-orang yang ya ada yang beriman kemudian tiba-tiba murtad, naudzubillahi min dzalik ya. Artis-artis ya, kita pernah kita lihat artis dulu ini Islam tapi ternyata dia sekarang murtad. Ada sebuah kisah, ada seorang alim Bapak Ibu ya, namanya Abdullah Al-Qasimi. Ini seorang ulama Bapak Ibu, punya karya yang banyak, yang mana beliau itu karya-karyanya dimanfaatkan oleh para ulama saking bagusnya. Nah, tapi qadarullah ma syafa'al, beliau pada akhirnya menjadi ateis. Setelah yang pada sebelumnya menjadi ulama, sering mendakwahkan ya, bahkan punya buku pergolakan atau pertentangan antara Islam dan wasaniyah, penyembah berhala. Punya buku-buku tentang tauhid padahal. Tapi pada akhirnya ateis dan meninggal di atas kekufuran Bapak Ibu. Naudzubillahi min dzalik. Bayangkan ulama Bapak Ibu yang belajar agama tapi meninggal kekufuran. Para ulama mencari pelajaran dari beliau. Di antara pelajaran yang diambil, jangan sampai seseorang itu bisa ujub dengan ilmunya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, lupa kalau bahwasanya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara, dan bisa jadi karena ketidakikhlasnya dan sebagainya, itu bisa jadi membuat orang berbalik arah di akhir hidupnya. Nah, itu Bapak Ibu ya, tentang definisi hati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hati itu tempatnya di mana? Tadi ya di dada ya, di dada. Akal. Sekarang saya mau tanya akal. Bapak Ibu kalau ditanya akal itu di otak atau di hati? Bapak Ibu, akal itu di otak, di sini atau di hati, di dada? Yang udah tahu diam. Bapak Ibu, jawabannya adalah hati. Jawabannya adalah hati. Jadi kalau kita bilang berakal itu harusnya di sini, berakal. Dalilnya adalah firman Allah SWT untuk mencela para orang-orang yang kafir ya. Itu mengatakan lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka itu punya hati tapi tidak berakal, tidak memahaminya, tidak menggunakan hatinya untuk memahami. Nah, Allah menyandingkan kata hati dengan kata kerja aqala yaqilu. Jadi akal itu ada di hati. Maka kita dikatakan berakal karena akal itu di sini. Jadi tempat kita menganalisa, memikirkan ayat-ayat kauniyah, memikirkan ayat-ayat syar'iyah, ya, memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan kenapa kejadian ini dan itu semuanya bukan di sini Bapak Ibu, tapi di hati. Inilah yang beranalisa hati kita ini. Nah, tapi otak yaitu menyalurkan. Jadi dari sini sumbernya, kemudian ke otak
Nah, dari otak itu terus kemudian ke anggota badan. Jadi otak ini yang merespon untuk melakukan sesuatu. Tapi sumbernya di sini. Yang memberikan informasi pertama itu dari sini ke otak, otak yang memberikan respon ke anggota tubuh. Yaitu menurut kedokteran kan otak yang membuat saraf-saraf itu kan membuat anggota badan kita bisa bergerak dan sebagainya, itu dari otak. Tapi sumbernya adalah hati. Dari Bapak Ibu itu adalah tentang bahwasanya akal itu di dalam hati. Taib. Ana melanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Manzilatul qalbi, kedudukan hati. Tadi apa terusannya? Tadi makna qalb, definisi hati. Sekarang manzilatul qalbi. Ini bagus Bapak Ibu. Perkataan Ibnu Qudamah. Saya akan bacakan. Tolong disimak baik-baik. I'lam anna asrafa ma fil insani qalbuhu. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang paling mulia dalam diri seorang manusia itu adalah hatinya. Bukan kepala, bukan anggota badan, bukan tangan, hati. Fa innahu al-alimu billah, al-amilu lahu, as-sa'i ilaih, wa innamal jawarihu atba'un wa qadamun lahu. Yastakhdimuha al-qalbu istikhdamal muluki lil abid. Ketahuilah hati itu adalah zat, sesuatu yang mengetahui tentang Allah, sesuatu yang beramal untuk Allah, sesuatu yang berusaha, yang berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hati. Adapun anggota badan itu adalah pengikutnya, pasukannya, yang pembantunya. Membantu hati seperti majikan memiliki budak. Majikannya hati punya budak ini, majikannya nyuruh, budaknya melakukan. Hati nyuruh, anggota badan ngelakuin. Kemudian beliau mengatakan, wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui kondisi hatinya sendiri. Kebanyakan manusia itu lalai dari memperhatikan hatinya sendiri. Yang dilihat, yang penting apa yang tampak pada dirinya. Padahal lebih dari itu, yang penting adalah ininya. Ya. Kata beliau, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa dzalika bi an yamna'ahum min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Fa ma'rifatul qalbi wa sifatihi asluddin. Ya. Wa asasu tariqis salikin. Kebanyakan manusia tadi lalai dengan hatinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala itulah yang membuat hatinya itu bisa berbolak-balik. Allah bisa membuat dia tersesat, Allah bisa juga membuat dia mendapatkan hidayah. Di antara Allah menghalangi seorang hamba dari hidayah adalah Allah menghalangi dia dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, yaitu di antara bentuk Allah mencegah dia dari hidayah adalah bukan berarti kita memahami Allah zalim kepada hambanya, ya, tidak. Tatkala Allah tidak memberikan hidayah pada seseorang, itu bukan berarti Allah mendolimi hamba tersebut, Bapak Ibu. Allah Maha mengetahui siapa di antara hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang enggak berhak. Apa usaha kita kalau seperti itu? Usaha kita adalah dengan kita ada keinginan untuk mendapatkan hidayah. Ada enggak kira-kira kita ada keinginan buat hidayah? Tuh contohnya, mau hadir majelis ilmu enggak? Mau dengerin kajian enggak? Mau dengerin nasihat enggak? Mau berusaha baca buku enggak? Nah, itu berarti ada usaha untuk mendapatkan hidayah. Dan kalau ada usaha, berarti dia ada usaha untuk mendapatkan hidayah. Tuh Allah bisa kasih hidayah. Nah, kemudian kata beliau, hati adalah asasu thariqis salikin. Kebersihan hati, ya, itu adalah prinsip
orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip penting bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui hatinya. Maka dia harus perhatikan hatinya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Bapak Ibu. Ini tadi perkataan Ibnu Qudamah sudah selesai. Anak akan bawakan perkataan Ibnu Qayyim. Fa'lam annal 'abda innama yaqta'ul manazil as-sayri ila Allah biqalbihi wa himmatihi la bi badanihi. Ketahuilah bahwasannya hamba itu melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati dan semangatnya, bukan dengan badannya. Tuh Bapak Ibu, kalau kita ini safar ke Surabaya, yang safar itu hati kita atau badan kita? Masa hati kita safar nih sampai ke Surabaya? Enggak ya, badan kita yang safar. Tapi kalau kita ini pada sejatinya sedang melakukan safar, perjalanan menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar kita ini sebenarnya sedang menuju Allah. Tapi perjalanan kita menuju Allah itu dengan hati dan semangat kita. Nah, sekarang kita lihat hati kita, apakah kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apakah hati kita ini sedang memikirkan Allah dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk memperhatikan hati kita, ya. Kemudian di antara hal yang bisa merusak hati, ya, kata Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, yang menukilkan kata Al-Is bin Abdissalam, ya, perkataan Is bin Abdissalam ketika menjelaskan hadis ala inna fil jasadi mudghah, itu ya, tentang hati. Beliau mengatakan yang membuat hati kita itu jelek atau enggak bagus itu adalah kebodohan tentang agama. Karena memang ilmu agama itu penting banget, Bapak Ibu. Ilmu agama itu yang membuat hati kita bisa bersih, membuat hati kita benar, bagus, soleh. Tapi kalau bodoh, semakin orang itu jauh dari agama, semakin hatinya nggak bisa, dia bisa memperhatikan hati nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kata Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis ini, isyaratun ila anna salaha harakatil abdi bijawarihi wajtinabahu al-muharramat wa intiqa'ul syubhat bihasabi salahi harakati qalbihi. Kemudian beliau menjelaskan banyak, kalau hatinya baik maka hati itu akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi dengan kecintaan kepada hal-hal yang mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh Bapak Ibu sekalian, lihat sekarang hati kita, dilihat atau gimana bisa dilihatnya? Dirasakan. Apakah hati kita ini dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah? Naam, ataukah kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita? Itulah mengapa Bapak Ibu sekalian, kenapa kita kurang semangat? Kenapa kita kurang semangat dalam melakukan ibadah? Dan kadang kita masih melakukan perbuatan dosa, terjatuh pada perbuatan maksiat, dan masih belum bisa menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Apa sebabnya? Apa sebabnya kita masih malas ketaatan, malas ibadah, malas beramal soleh, masih berat kadang, atau juga kadang kita masih terjatuh pada maksiat, nggak bisa sabar. Ini ada maksiat, harusnya kita sabar tapi nggak bisa. Kenapa? Karena kita kurang cinta sama Allah. Karena kita kurang cinta sama Allah, dan kita masih mengedepankan hawa nafsu kita daripada cintanya Allah. Kalau tadi itu si fulan tadi yang tahu Allah manggil sholat subuh, ya, kemudian dia dengar untuk adzan subuh, kalau dia cinta sama Allah, dia akan bilang, ya Allah yang nyuruh sholat, aku bangun. Atau bahkan sepertiga malam terakhir Allah menyuruh kita bangun buat sholat. Maka ketika kita dibangunkan sama alarm, kadang kita ini nanti aja malas, masih dimatikan alarmnya. Tapi kalau kita bilang aku cinta sama Allah,
Daripada aku cinta pada diri aku sendiri, misalnya apa cinta dengan diri kita sendiri? Ya melanjutkan tidurnya, lebih pengen ngantuk lebih pengen tidur. Itu contoh dia cinta sama dirinya sendiri daripada cinta sama Allah. Kalau cinta sama Allah, dia kedepankan sholat. Dia nggak pedulikan mau capek, mau ngantuk, Allah yang nyuruh bangun. Nah, itulah Bapak Ibu yang membuat kita masih berat ketaatan dan masih terjatuh pada maksiat, itu karena kita lebih mengedepankan hawa nafsu daripada cintanya Allah. Dan cinta sama Allah itu tempatnya di mana? Di hati. Dan cinta sama Allah itu perlu dilatih Bapak Ibu. Perlu dilatih. Ya, perlu untuk terus dilatih agar kita bisa mendapatkan kecintaan atau kita merasakan lezatnya cinta sama Allah, dan kita bisa untuk bersabar dalam tidak melakukan kemaksiatan. Saya ulangin sedikit, tadi kita sampaikan bahwasanya cinta kepada Allah itulah yang membuat kita semangat beramal, ya, dan kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Maka tatkala ada kesempatan dari setan untuk kita bermaksiat dengan YouTube, dengan Instagram, dengan TikTok, ya. Sekarang anak muda ini TikTok ya yang paling ramai ya. Bahaya TikTok. Bapak Ibu, tolong anak-anaknya diperhatikan Bapak Ibu. TikTok. Nah, karena TikTok tuh banyak sekali ini apa namanya Bapak Ibu? Distraknya yang membuat lalai. Ya, ketika ada setan itu berikan kesempatan kita buat maksiat, kita langsung ingat Allah nggak ridho sama ini. Allah marah kalau aku maksiat. Kalau kamu cinta sama Allah, langsung matikan HP-nya atau langsung keluarkan, ya, langsung pindah ke yang lain. Itu berarti sabar. Dia tidak mengedepankan hawa nafsunya. Allah nggak suka, iya, tapi aku suka. Gimana dong? Milih mana? Ya milih Allah harusnya kan? Nah, milih Allah daripada nafsunya dia. Kalau masih mementingkan nafsunya, masih pengen sedikit sebentar aja lihat perempuan, gambar perempuan, sebentar aja 1 detik, ya nanti 5 detik, nanti 1 menit, seperti itu. Terus itu kalau kemaksiatan suka, setan itu bisa. Tapi kalau kita sudah dari awal memutuskan, enggak, bilang ke setan enggak, setan kalah. Maka itulah definisi sabar dari kemaksiatan. Ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di antara kedudukan hati dalam diri seorang hamba, tatkala seseorang itu mendengar nasihat, tatkala seseorang itu dibacakan Al-Qur'an, tatkala seseorang itu mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah. Tuh sekarang ini yang mendengarkan ceramah, yang saat ini mendengarkan ceramah itu Bapak Ibu, itu udah orang pilihan. Tapi di antara Bapak Ibu sekalian ini yang bisa mendapatkan manfaat dari ceramah itu berapa persen? Yang nyatet, yang insya Allah nggak harus nyatet sih, ya, tapi adabnya nyatet, ya. Kemudian yang masuk ke hati berapa persen? Yang diamalkan berapa persen? Tuh dari sekian ribuan muslimin, kemudian yang sini sedikit ini, yang sedikit ini pun yang masuk ke hati sedikit, yang diamalkan pun nggak tahu. Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah hatinya. Maka semakin bersih hatinya, semakin hatinya bersih, semakin bisa menampung hidayah dan ilmu yang didapatkan di majelis ilmu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun." Ya. Sungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada pelajaran yang memiliki hati, liman kana lahu qalbun, yang memiliki hati. Hati yang seperti apa? Kata Syekh Sidi, hati yang suci, yang bersih, ya. Yang hati yang tatkala dia mendengar nasihat, dia bisa mengambil manfaat. Tuh Bapak Ibu sekalian, tadi ketika khutbah Jumat, siapa yang tidur?
Siapa yang bisa nangis pas khutbah? Walaupun khotibnya nggak nangis, tapi kita bisa nangis. Bisa nggak? Bisa. Nangisnya itu bukan gara-gara khotibnya nangis aku nangis, enggak. Tapi karena dia bisa merasuk hidayah itu masuk ke hati sehingga dia bisa memahami ini hidayah buatku ini. Bukan harus ustadznya harus nangis dulu baru menangis, enggak. Ustadznya ngomong biasa, tapi ketika kita benar-benar merasakan ilmu itu masuk ke dalam hati dan hati kita itu bisa menampung ilmu, ya bisa kita merasakan manfaat dari ilmu, merasakan manfaat dari nasihat, merasakan manfaat dari dibacakannya Al-Quran. Pengaruhnya di mana? Di hati. Kalau hatinya kotor, hatinya itu ada kemaksiatan, ada noda hitam, menutupi, ilmu itu juga nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Mendal, kalau kata orang Jawa ya, bendal. Apa? Mantul. Nah, penting sekali ya, seseorang itu bisa membersihkan hatinya kalau pengen hidayah, kalau pengen ilmu, kalau pengen paham agama, kalau pengen bisa merasakan kenapa ya aku kok kalau dengerin nasihat nggak bisa nangis, nggak bisa menghayati, nggak bisa memahami dengan baik, ya karena tadi ya. Taib. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, dawi qalbak fa inna hajatallahi ila ibadihi salahu qulubihim. Obati hatimu, kata beliau, karena sesungguhnya yang Allah minta dari kita, yang Allah tuntut dari kita adalah kebaikan hati kita. Itu kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu termasuk para salaf, termasuk salaf ya, yang perkataannya itu sedikit tapi mengandung makna yang besar, mengandung makna yang agung ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dari situ kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita ada ceramah, ada khutbah, ada nasihat, tapi kalau nggak bisa mengambil manfaat, tolong segera obati hati kita, segera perbaiki apa yang salah dalam hati kita. Itu berarti ada kesalahan, ada penyakit yang membuat hati kita nggak bisa menerima nasihat. Kemudian kata Wuhaib ibn Warad, la yakun hammu ahadikum fi kasratil amal walakin liyakun hammuhu fi ihkamihi wa tahsinihi fa innal abda qad yusalli wa huwa ya'sillah fi salatihi wa qad yasumu wa huwa ya'sillah fi siyamihi. Kata Wuhaib ibn Warad rahimahullah, jangan jadikan tujuan utamamu itu perbanyak amalan. Jadi jangan fokus kita itu memperbanyak amalan, Bapak Ibu. Wah, aku yang penting sholat sunnah banyak rakaatnya, sholat duha 8 rakaat, sholat malam 8 rakaat, sholat apa lagi, sholat subuh 8 rakaat. Enggak ya, 2 rakaat tetap. Bukan, jadi bukan perbanyak amalan, tapi kata beliau fokus kita harusnya adalah bagaimana agar ibadah kita itu benar, ibadah kita itu berkualitas. Bagaimana kita memperbaiki kualitas ibadah kita, bukan kuantitas. Nah, karena seringkali kita dapati seorang hamba itu sholat, tapi di dalam sholatnya dia bermaksiat kepada Allah. Bisa enggak? Bisa enggak? Contohnya, pas sholat mikirin, habis ini aku enggak, kalau makan bakso mubah Pak, enggak apa. Apa? Contohnya pas sholat mikir apa coba? Habis ini aku mau nyari sandal yang bagus. Aku mau batalin, habis ini nyari sandal yang bagus. Atau pas sholat, oh iya aku kepikiran, tadi aku belum lihat video YouTube yang bagus itu tadi. Kayaknya tadi setan ngasih aku review video kayaknya tadi. Aku belum lihat. Nah. Atau ada orang yang puasa tapi bermaksiat kepada Allah. Ini banyak contohnya. Coba kasih contoh Bapak Ibu. Puasa tapi bermaksiat. Banyak. Orang puasa tapi tetap ghibah. Iya, puasa tapi tetap bermaksiat, tetap nonton yang tidak benar.
puasa tapi ya, mencela orang dan ngapain, itu semua ibadah tapi bermaksiat. Yaitu karena fokusnya tidak memperbagus ibadah. Kalau fokusnya memperbagus ibadah, maka dia bagaimana ibadah itu bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa beribadah dengan benar. Itu fokus kita, Bapak Ibu, ya. Semoga itu bisa memberikan kita pencerahan. Terakhir, Bapak Ibu, kata Hasan Al-Basri ini di antara hal yang membuat kita termotivasi, bahwasanya para salaf itu di antara halaqahnya, majelis ilmunya adalah membahas amalan hati. Hasan Al-Basri mengatakan, waqad kana Al-Hasan Al-Basri yajlisu fi majlisin khas fi manzilihi la yatakallamu fihi an syai'in illa fi ma'ani zuhdi wan nusuki wal qadaya al-muta'alliqati bil a'mal qalbiyah. Fa in su'ila su'alan yata'allaqu bi ghairiha fi dzalikal majlis tabarram. Qal inna ma khalawna min ma'a ikhwanina natadzakar. Beliau itu dulu sering membuat majelis khusus membahas tentang amalan-amalan hati, membahas tentang zuhud, membahas tentang ibadah-ibadah, membahas tentang apapun yang berkaitan dengan amalan hati, ikhlas, tawakal, ya, kemudian sabar dan sebagainya. Dan apabila beliau ditanya tentang sesuatu yang di luar amalan hati, di luar hal-hal yang bisa menambah keimanan, beliau bilang, kita duduk di sini karena ingin menambah keimanan, karena ingin saling mengingatkan, menambah keimanan. Ya, jadi Bapak Ibu, kajian amalan hati itu juga pernah dilakukan oleh para salaf. Ya, termasuk diantaranya adalah Al-Hasan Al-Basri. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya malam ini, ya. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada ana pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa terus mengkaji agama, ya. Dan tujuan kita mengkaji agama itu bukan hanya untuk teori Bapak Ibu, tapi untuk kita praktekkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pesan ana buat ana pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada saudara-saudaraku semuanya, terutama para pemuda, marilah kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apabila Bapak Ibu sekalian mendapatkan kebenaran, ya, mendapatkan manfaat, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dari penyampaiannya, maka itu datang dari ana pribadi dan dari syaitan, dan ana minta maaf dan ana meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketemu lagi insyaallah di pekan depan dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat, ya, untuk bisa mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما